Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak Ibu dosen sekalian. Kami dari kelompok 1 pemasaran produk canggih kelas C akan mempresentasikan marketing plan untuk produk Antasena. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mutiara Anissa, NRP 087. Ada saya sendiri, Aristo, NRP 096. Selanjutnya ada Dava Arsy, NRP 106. Ada Bagus Ananta, NRP 116. Dan ada Ismail Aliklas, NRP 119. Bab 1 pendahuluan. Next. Profil perusahaan Antasena ITS merupakan sebuah tim dari Institut Teknologi 10 November Surabaya berdiri sejak 2009. Tim Antasena fokus pada kajian penelitian tentang peningkatan teknologi untuk kehidupan manusia yang lebih baik, khususnya difokuskan untuk meneliti mobil yang menggunakan sumber energi minimal dan eco-car dengan emisi nol. Tim Antasena mewakili Institut Teknologi 10 November telah mengikuti beberapa lomba seperti kejuaraan dunia Shell Eco Marathon pada 2019 di London. Antasena ITS juga memenangkan kejuaraan di Shell Eco Marathon Asia di sirkuit internasional Sepang, Malaysia. Antasena ITS terdiri dari dua divisi utama. Divisi pertama yaitu Automotive and Super Mileage Engineer yang berfokus pada pengoperasian mesin, peralatan, tenaga kerja, dan merakit eco-car. Divisi kedua pada tim Antasena yaitu Science and Technology Research and Development yang berfokus pada pengembangan riset dan juga meningkatkan teknologi dalam rangka mencapai kehidupan manusia yang lebih baik. Next. Selanjutnya itu tujuan rencana pemasaran ini. Jadi tujuan dalam membuat rencana pemasaran ini yaitu untuk dapat membantu Antasena ITS dalam menjual produk canggihnya ke publik. Rencana pemasaran yang dibuat akan berfokus pada analisis penawaran, tujuan pemasaran, strategi, dan penawaran marketing mix yang cocok. Next. Untuk ruang lingkup dan batasan rencana pemasaran sendiri, kami membatasi menjadi 3 ruang lingkup. Yang pertama ada jenis kendaraan. Rencana pemasaran yang dibuat akan ditujukan kepada kendaraan jenis mobil. Yang kedua, batasannya itu ada bahan bakar. Kami membatasi pada energi terbarukan, khususnya hidrogen. Dan yang batasan ketiga merupakan negara. Karena perusahaan yang dibahas berada di Indonesia, penulis hanya akan berfokus pada aspek-aspek pemasaran dan karakteristik pelanggan di negara Indonesia saja. Next. Untuk hasil atau riset dari penelitian ini sendiri adalah hasil penelitian ini merupakan suatu rencana pemasaran atau marketing plan yang direkomendasikan kepada tim Antasena ITS. Dengan hasil dari penelitian ini, yaitu suatu rencana pemasaran diharapkan dapat memberikan gambaran kepada tim Antasena ITS tentang bagaimana mengenalkan dan mempromosikan produk tim Antasena ITS kepada masyarakat. Selain itu, rencana pemasaran ini dapat memberi wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana pemasaran produk berteknologi tinggi di bidang otomotif. Next. Lalu bagian 2 ada conceptual framework. Next. Di pertama ada definisi produk berteknologi tinggi. Sering dengan berjalannya waktu dan muncul inovasi-inovasi produk dan teknologi baru, maka terciptalah juga produk berteknologi tinggi. Inovasi di sini memegang peran penting untuk membuat produk dan proses pembuatannya di perusahaan berteknologi tinggi. Teknologi tinggi umumnya mengacu pada teknologi mutakhir atau canggih yang berarti berubah sering berjalannya waktu. Di sini, inovasi mengacu pada memperkenalkan sesuatu yang baru dengan maksud untuk meningkatkan nilai kepada konsumen atau produsen dan untuk memecahkan beberapa masalah. Hal yang baru ini dapat termasuk pada ide, metode, konten digital, ataupun alat. Ini didapatkan dari buku Marketing of High Technology Products and Innovation oleh Jackie Moore, Segupta, dan Slater pada tahun 2010. Next. Selanjutnya ada strategi interdisipliner dalam memasarkan produk berteknologi tinggi. Produk teknologi tinggi merupakan hasil perpaduan dari ilmu iptek. Oleh karena itu, perusahaan perlu melihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang sains dalam hal ini.
research and development, dan sudut pandang pemasaran. Kalau dari sudut pandang research and development sendiri, aspek utama dalam keberhasilan memasarkan produk dilihat dari kemampuannya dalam menyelesaikan kebutuhan target pasar pelanggan, efisiensi waktu yang mencapai target perusahaan. Kalau dari sudut pandang marketing sendiri, Nystrom dalam jurnal Charles Berg berpendapat bahwa teknologi baru cenderung dipasarkan bukan berdasarkan produk tertentu, tetapi berdasarkan visi misi masa depan teknologi yang dikomunikasikan kepada pasar yang sudah terinformasi sebelumnya, yang mencakup banyak produk yang berbasis di masa kini dan masa depan. Next. Isu pada pemasaran dan komersialisasi. Kesulitan utama proses komersialisasi berkaitan dengan pemasaran sumber daya lingkungan, bisnis, serta perencanaan dan pengolahan proses komersialisasi. Tantangan pemasaran berkaitan dengan kegagalan untuk mendapatkan informasi pasar yang cukup dan relevan, kegagalan untuk menggunakan informasi pasar dengan benar, pengetahuan yang tidak memadai tentang pasar, dan ketidakmampuan untuk membangun penjualan dan distribusi lokal maupun internasional. Next. Selanjutnya itu penilaian teknologi versus bisnis dan pemasaran. Jadi inovasi model bisnis biasa lebih kuat daripada inovasi teknikal. Inovasi model bisnis itu lebih inovatif dan lebih susah untuk ditiru daripada inovasi teknikal. Tetapi realitasnya masih banyak perusahaan yang lebih fokus ke inovasi teknikal untuk bersaing dibandingkan berfokus pada inovasi model bisnis. Inovasi teknis akan memberikan competitive advantage sebuah perusahaan selama 6 hingga 18 bulan. Tetapi competitive advantage yang diberikan oleh inovasi model bisnis yaitu bertahun-tahun. Masih banyak perusahaan startup yang berfokus untuk membangun atau memperoleh inovasi teknologi untuk bersaing, tetapi tetap saja inovasi model bisnis yang lebih unggul. Next. Selanjutnya itu ada teknologi adoption life cycle. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Waller pada tahun 2002, terdapat 5 tahapan dalam siklus hidup adopsi teknologi. Yang pertama ada innovators, early adapters, early majority, late majority, dan laggards. Selanjutnya, definisi energi hidrogen. Hidrogen sendiri adalah energi sekunder sehingga tetap harus diolah dari sumber energi lain. Di antaranya selain gas alam, adalah gasifikasi batu bara, elektrolisa air, elektrolisa metanol yang masih relatif mahal, dapat pula perubahan biogas metan yang masih bukan energi panas. Dan di sini juga karena Anda memakai hidrogen, maka dari itu hidrogen bisa menjadi bahan bakar dari transportasi atau otomotif ataupun untuk infrastruktur. Next. Selanjutnya ada definisi energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang dapat diperbarui. Ini memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh energi yang tidak dapat diperbarui. Yaitu energi tersebut tidak akan pernah berhenti atau habis selama siklus alam masih berlangsung, ramah lingkungan, dan dapat meminimalisir polusi lingkungan. Nah, tenaga atau energi hidrogen dapat menjadi alternatif energi terbarukan yang aman bagi lingkungan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.